menyampaikan mengenai pekerjaan penghibur, pekerjaan penolong yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Kita akan belajar dari Yohanes 14. Yohanes 14 ya saudara ya. Kita akan memulai dari awal saudara. Kita akan beberapa hal akan belajar saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan kalau Dia menyediakan tempat bagi kita semua, anak-anaknya. Tetapi ada hal yang khusus yang Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, di samping menyediakan rumah di surga, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia akan menyediakan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, ayat 17, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga tidak membiarkan kita sendiri. Ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan seorang penolong. Saudara, Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Roh Kudus adalah penolong. Apapun yang terjadi di hari-hari ini saudara, dalam situasi yang berat penuh tekanan, tetapi kita tahu Tuhan Yesus menyediakan penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, Dia akan menolong kita. Dia akan membukakan hikmat-Nya, saudara. Satu jalan tertutup, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang lain, dan ada Roh Kudus yang memberikan hikmat supaya apa yang kita kerjakan adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Dia menyediakan seorang penolong yang luar biasa, bukan penolong biasa-biasa, tapi Roh, yaitu Roh Kudus sendiri yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Itu janji pertama bagi kita, saudara. Kita tahu ada Roh penolong. Ini Roh yang dijanjikan Bapa, bukan sembarangan, saudara. Oleh karena itu, mari saudara, di dalam situasi penuh tekanan, saudara jangan gentar, jangan takut, karena kita tahu ada penolong bagi kita. Penolong itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan Yesus yang menjanjikan seorang penolong. Penolong itu tentu saja ketika kita susah Dia akan menolong kita. Ketika kita dalam kesulitan kita akan ditolongnya, dan kita nggak usah khawatir karena ada penolong yang luar biasa yang dijanjikan oleh Bapa sendiri. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan juga mengatakan tidak hanya seorang penolong ya saudara, Dia juga akan berfungsi menjadi seorang penghibur, yaitu kalau kita baca di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara, dan ayat 27 berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Saudara, dua fungsi yang lain adalah dari Roh Kudus. Yang pertama tadi Roh penolong, yang kedua adalah Roh penghibur. Di dalam segala kesusahan, di dalam segala keterbatasan, di dalam segala tekanan, desakan oleh masalah hidup, desakan apapun seperti ini, kita tahu kita punya penghibur yang luar biasa. Kita tahu ada orang yang, kalau ada orang yang menjadi sahabat kita, tentu saja kita senang. Apalagi ini Roh Kudus, penghibur yang luar biasa, yang menyertai kita. Tadi dikatakan Roh itu menolong kita, dan kedua menghibur kita. Wow. Jadi saudara, hari-hari ini jangan takut saudara. Ada Roh Kudus yang menolong kita dengan luar biasa. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur kita. Saudara nggak usah gentar dengan situasi apapun, seberat apapun, berita-berita yang berat seperti apapun yang sekarang hari-hari ini terjadi. Saudara harus tetap percaya karena ada Roh penghibur,
roh penolong yang luar biasa. Pertama menolong, kedua dia menghibur juga. Yang ketiga, dia juga roh kebenaran. Artinya ketika hari-hari ini kita di dalam masa sulit, di dalam masa apapun, dia menolong kita menuju ke kebenaran. Dia yang mengantarkan kita, saudara ya. Dia mengantarkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa, karena kita adalah anaknya. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa, seperti Yesus melakukan kehendaknya, dan Roh Kudus itu, Roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Mungkin dunia tidak mengerti, tetapi bagi umat percaya, kita semua saudara, baik yang di sini, di rumah, atau dimanapun berada, kita tahu ada roh yang memimpin kita ke dalam kebenaran, saudara. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Roh Kudus dijanjikan oleh Bapa sendiri, dia dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara, peran Roh Kudus yang pertama, saudara, sebagai penolong. Yang kedua, menghibur kita. Yang ketiga, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Memang dunia tidak tahu, tetapi kita sendiri tahu. Biarlah hari-hari ini kita tetap yakin. Hari-hari ini setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sebentar lagi merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan saat ini, mari saudara, kita makin intim dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang akan menolong kita dalam masa-masa susah ini. Dia yang akan menghibur kita. Jadi saudara, nggak usah patah semangat, nggak usah putus asa, ataupun menjadi berpikiran negatif. Jangan-jangan seperti apa. Hari ini saudara yakin ada Roh Kudus yang akan menghibur, memberi semangat pada saudara, dan saudara akan menjadi penghibur dan memberi semangat bagi orang lain di dalam masa sulit, karena Roh Kudus ada dalam kita. Saudara, mari semangat, makin semangat saudara. Dia juga akan menolong kita. Amin saudara. Amin. Jadi saudara jangan khawatir. Orang dunia mungkin khawatir tentang apa yang dimakan, apa yang diminum, tapi hari-hari ini saudara, mari kita berserah kepada Tuhan, karena kita punya penolong yang setia, yang luar biasa. Yang kedua, punya penghibur. Yang ketiga, kita punya roh yang memimpin kita pada kebenaran. Saudara, kalau ada saudara mengalami tekanan, bahkan ada beberapa yang mengalami PHK, ada beberapa yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan, saudara, mari saudara, kita tahu ada penghibur yang menolong kita. Kita tahu ada roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Berarti dia akan memberikan jalan bagi kita untuk melakukan sesuai dengan hikmatnya, saudara. Mari saudara, mari saudara bangkit berdiri. Mari saudara, semakin semangat dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus yang akan melakukannya, dan Tuhan memberikan roh itu sekarang ini. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu, tapi juga sekarang ini dan hari-hari ini kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran, dan kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan melakukan segala yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan penghibur itu, menemukan penolong itu, menemukan roh yang memimpin kita kebenaran? Yang pertama adalah saudara harus yakin bahwa itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan janji itu akan dikenapi. Mari terima janji itu. Yang kedua, saudara harus tahu pasti dia akan menyertai kita. Saudara tidak perlu khawatir. Kalau di masa lalu saudara melakukan kesalahan atau ada hal-hal yang kurang benar, mari tinggalkan semua. Hari-hari ini kita harus move on. Saudara jangan ngoklo, jangan patah semangat, tapi move on. Kembangkan segala talenta yang ada, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada hikmat-hikmatnya. Saudara harus berani melangkah, move on. Tinggalkan masa lalu. Kalau ada kutuk, ada dosa, tinggalkan. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Katakan sekarang ini, kalau saudara pernah gagal, saudara pernah kena kutuk, atau saudara pernah mempunyai jimat atau apapun juga penyembahan berhala, hari ini katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, segala masa lalu, segala kutuk, segala hal-hal yang buruk, kami patahkan kuasa di dalam Yesus. Dan kita percaya bahwa kuasa Yesus yang memimpin kita kepada kebenaran, yang akan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang kasih-Mu Tuhan.
Saudara, ku rasakan mari terima janji Tuhan. Mari terima penghibur itu. Mari terima roh yang memimpin kepada ku kebenaran. rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Saudara terima Roh Kudus saat ini. Dia akan menghibur saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan memberikan kepada kebenaran. Dia akan membukakan nikmat-nikmatnya. Saudara akan dipakai Tuhan dengan roh luar biasa. Saudara akan menjadi saksi Kristus. Mengabarkan kabar keselamatan. Saudara sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Berkatakan dengan iman. Kami terima Roh Kudus dengan kebenaran. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita ulangi dari awal lagu ini. Yang akan berdoa saudara. Yesus, Saudara, kalau saudara hari ini sedang sakit, kasih-Mu saudara taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Apakah sakit kepala? Taruh tangan di kepala. Sakit dada, taruh tangan di dada. Atau di hati saudara taruh tangan. Di perut sebelah kanan atau perut atau manapun juga. Saudara, Roh Kudus akan menjamah saudara. Mujizatnya terjadi karena Dia mengasihi engkau. Dia berseke-seke-seke-seke. Yes, yes, yes. Roh Kudus itu menjamah saudara. Rasakan. Dia Tuhan mengasihi saudara dan akan menyembuhkan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara dan menyembuhkan saudara saat ini. Tuhan ingin kau jadi saluran kasih-Nya, jadi saluran berkat-Nya. Terima Roh Kudus. Kalau saudara punya masalah dengan ekonomi, saudara ingin ada hikmat Tuhan dicurahkan atas engkau. Taruh tangan saudara di kepala saudara. Kalau saudara punya masalah dengan keluarga atau dengan sahabat atau siapapun juga, saudara ingin lepaskan pengampunan, taruh tangan saudara di dada saudara. Saudara punya masalah di sekolah atau dengan pekerjaan juga, taruh tangan di kepala saudara. Tuhan menjamah saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan membukakan hikmat-Nya. Terima. Mulai bertindak, kembangkan talenta, karena Tuhan akan melakukan perkara besar. Dia melakukan bagiannya dan engkau melakukan bagianmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan solusi terhadap masalahmu. Kalau saudara terlibat hutang hari ini, dalam tengah